Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. World Summit on the Information Society Prizes 2022 yang difasilitasi PBB telah menetapkan nominator. Salah satunya relawan TIK Magetan pada tanggal 1 Maret 2022. Dengan keberhasilan relawan TIK Magetan di ajang internasional ini, menunjukkan bahwa anak-anak Magetan tidak kalah dengan negara lain. Saya Suprawoto, Bupati Magetan, menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada relawan TIK yang telah mengharumkan nama Magetan di kancah internasional. Saya mengajak kepada seluruh warga Magetan, dimanapun berada, untuk mendukung dengan cara buka tautan s.id/food Magetan. Voting online dimulai tanggal 1 sampai 31 Maret 2022. Ingat, vote untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, maaf lagi batuk. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Umum Relawan TK Indonesia, Om Fajar Irdianto. Silakan waktu dan tempat. Ya, betulnya bukan sambutan, tapi beri salam karena sambutan yang lengkap nanti akan disampaikan oleh Pak Waketum ya, Mas Eko Pras. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, terima kasih banget nih Pak Bupati. Tolong sampaikan salam kami, Mas Jatmiko, ke Bapak. Kemudian yang terhormat juga Pak Kadis, terima kasih banget Pak Kadis menyempatkan sambil nyupir nih. Terharu banget, semangat ini membawa kami untuk lebih giat lagi untuk mendukung panji-panjinya Magetan di WSIS. Mudah-mudahan ini bisa terjadi. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Dan ini saat tahun ini tuh cuma satu Pak Kadis yang maju dari Ertik. Sebagai Ertik murni ya, itu Ertik Magetan. Jadi mau nggak mau kami harus totally membantu dari teman-teman Ertik Magetan ini. Untuk itu nanti setelah ini akan dikawal oleh teman-teman humas kami untuk sama-sama kita sinergi untuk menciptakan promosi yang lebih bisa komunikatif untuk masyarakat. Bukan soal menang, tapi ini soal image yang kita tancapkan di masyarakat, sejauh mana Ertik bisa punya peran di kancah internasional. Nah, saat ini yang kita bawa adalah Ertik Magetan. Terima kasih banget nih dukungannya. Saya dengar juga beberapa bocoran selentingan, mudah-mudahan benar selentingannya, bahwa jika sampai jadi champion, urusannya udah beres. Wah, ini sangat menarik nih, Adis. Mudah-mudahan ini selentingan yang benar. Nah, sehingga nanti biar kami berupaya untuk bisa mendampingi ke BSIS nanti, mewakili pusat untuk bisa mendampingi teman-teman Magetan di Jenewa. Mungkin itu, sekali lagi saya bangga untuk Magetan. Mudah-mudahan tahun ini memang ikonnya Jawa Timur, Pak Kadis. Jawa Timur ini benar-benar lagi bergejolak nih, banyak. Nah, salam bangga kami untuk Magetan, salam bangga kami untuk Jawa Timur. Salam hormat saya juga Pak Kadis, tolong disampaikan kepada Pak Bupati. Sekali waktu kami pasti akan menghadap ya Mas Eko ya. Mungkin itu, selanjutnya Mas Eko silakan meneruskan. Sekali lagi, bangga jadi relawan TIK Indonesia. Bangga jadi relawan TIK. Silakan Bang Eko. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebetulnya dari sambutan sudah disampaikan sih tadi, udah keren disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Ketua Umum Relawan TIK. Tapi nggak apa-apa, kita meneruskan amanah beliau. Sebelumnya yang kami hormati, terima kasih sekali lagi kami mendengarkan video yang disampaikan. Saya cut, aku lali. Yang terhormat Om Ibe, Pak Kadis, Iya. Om Ibe ini ketua kami, senior kami. Sebelum aku, Om Ibe yang jadi ketum. Jadi beliau yang mengarahkan, memecut kami dan menjerumuskan kami untuk bisa mengawal relawan TIK selama ini. Om Ibe, kasih salam ke Pak Kadis, Om Ibe. Salam hormat Pak Cahaya, salam kenal. Mudah-mudahan nanti saya bisa sowan juga nih, pengen juga sowan ke Magetan. Pak Bupati juga kebetulan berapa kali kerja bareng waktu beliau masih menjabat di Kementerian Kominfo dengan kami, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan buat sowan ke Magetan, Pak. Siap. Ya, Siap. Nah, Pak Kadis, teman-teman ICT World ini juga, Om Ibe ini juga menggawangi cyber kreasi dan sebagainya. Di dalamnya ada Jawara Digital. Nah, nanti mungkin banyak ngobrol nih Om Ibe kita. Untuk segmen Kota Magetan nih kayaknya perlu dikawal ketat ini. Siap. Jawaranya Magetan harus kita tampilkan di sini. Siap. Oke, silakan lanjut. Salam Om Ibe. Om Eko lanjut, Nyon Sewu. Oke, siap Om. Ya, untuk posisi selanjutnya meneruskan apa yang menjadi amanah oleh Ketua Umum kita, Bapak Fajar Eri. Sebelumnya saya juga pengen mengucapkan salam, dan kami juga tadi menyaksikan video yang luar biasa sambutan dari Bapak Bupati. Ini jarang terjadi, gitu ya. Semoga kami berharap teman-teman yang berada di relawan TIK Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Magetan, video ini jangan lupa di-upload ya, di beberapa media sosial. Pokoknya kita kotori semua media sosial kita sampai di 31 Desember ini dengan quote-quote ataupun sambutan-sambutan yang disampaikan oleh para jajaran pimpinan daerah kita. Ini luar biasa untuk memberikan nilai yang sebetulnya nilai ini bagus banget gitu. Dari 5 tahun, dari 2018 seperti yang sudah kita lihat tadi, relawan TIK 5 tahun berturut-turut memberikan kontribusi karyanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan alhamdulillah hari ini sebetulnya kontestan kita yang dari relawan banyak nih. Alhamdulillah yang dapat kesempatan hari ini adalah relawan TIK yang berada di Kabupaten Magetan. Sekali lagi, kami dari pengurus pusat relawan TIK mengucapkan selamat luar biasa. Kami ikut bangga karya ini bisa mewakili kita semua, bisa mewakili kerja-kerja kita, bahwasanya apa yang kita lakukan ternyata diakui oleh dunia. Apa yang kita lakukan itu betul-betul setiap tahun mempunyai progres yang luar biasa. Selanjutnya, Bapak Kadis, Bapak Cahaya, saya tadi catat namanya bentar ya. Saya ada contekan dari Bapak Cahaya Wijaya SSTP MSI. Terima kasih atas kehadirannya juga hari ini menemani saudara-saudara kami yang berada di relawan TIK Kabupaten Magetan. Tentu ini menjadikan prestasi yang luar biasa apa yang dikatakan oleh ketua kita. Jawa Timur setiap tahunnya, hampir di setiap tahunnya, mulai dari 2018 tidak pernah absen begitu, mengirimkan wakilnya untuk memberikan kontribusi di ajang yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa satu, teman-teman, catatannya adalah mari kita serentak dan gotong royong bareng untuk melakukan vote yang pertama, karena nanti di sesi acara ini adalah bagaimana sih caranya untuk ngevote, ini ada panduannya. Kemudian yang kedua, cara kita berikutnya adalah website dari kegiatan yang didorong oleh teman-teman relawan TIK Magetan ini, kalau bisa memang betul-betul ditampilkan secara masif di beberapa hari ini, begitu ya. Baik di websitenya relawan TIK, kemudian yang kedua websitenya di kabupaten, kalau bisa logo-logo WSIS ini ditempelin semua gitu ya, ditempelin aja menjadi ikon link yang berada di website itu, sehingga ketika juri pun nanti melakukan pengukuran ataupun melakukan review terhadap benar nggak sih kegiatan ataupun program yang dicanangkan itu betul-betul
menjadi program dari teman-teman yang berada di sana, tim juri biasanya juga melihat itu. Jadi ingat sekali lagi website, kemudian media sosial, selanjutnya adalah video-video kalau bisa betul-betul digencarkan untuk bisa tampil online secara berturut-turut sampai tanggal 31. Sekali lagi saya ingin menyapa saudara-saudara saya yang di Magetan. Matur suwun, Mas siapa tadi? Mas Alam, kemudian Bang Yoyo, dan terakhir saudara kami Bang Jatmiko. Luar biasa, kami bangga. Sekali lagi ini adalah karya anak-anak relawan TIK, adalah karya anak Indonesia. Bangga menjadi relawan TIK Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan Kak Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eko. Baik, teman-teman semua, kita akan lanjut kepada inisiator kita, yaitu Mas Alam Surya Kembara, ya, dari Ertik Magetan. Mungkin bisa cerita sedikit dulu, Mas. Mas Alam Surya apa? Menurut randonnya Pak Kadis. Oh ya, maaf, astagfirullahaladzim. Maaf. Maaf. Iya baik, Pak Kadis ya. Maaf Pak Kadis, saya agak terlewat. Baik, untuk acara sambutan selanjutnya dan arahan mungkin juga dari Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Diskominfo Kabupaten Magetan, Bapak Cahaya Wijaya, pada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore yang kami hormati dari Ketua Relawan TIK Nasional, kemudian rekan-rekan dari relawan atau siapapun yang mengikuti Zoom pada sore hari ini, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami bisa bergabung, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh relawan. Merupakan kebanggaan juga bagi kami dari rekan-rekan yang ada di Magetan yang sudah bisa berkarya, memberikan sesuatu yang mungkin bermanfaat dan bermanfaat bagi masyarakat di Magetan. Kita tahu bersama, mohon maaf saya jadi Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten Magetan baru setahun ini ya, dan mungkin Mas Jatmiko beserta kru dan rekan-rekan di relawan TIK sudah lama ada di Magetan, sudah bergabung di Magetan lama, bahkan di Dinas Kominfo sendiri setelah sekian tahun teman-teman relawannya juga ada yang bergabung di dinas kami. Jadi sudah bukan menjadi relawan alias juga. Yang kami rasakan juga rekan-rekan relawan yang memberikan berbagai karya dan sumbangan buat pemerintah Kabupaten, di mana kita paham sama hampir tahun ini ada benar dan lain sebagainya, tapi ternyata yang masih bertahan saat itu adalah yang menggunakan teknologi informasi. Bahkan teman-teman relawan TIK di masa pandemi tetap bisa berkarya, tetap bisa melakukan berbagai kegiatan sebelum COVID, pelatihan dan lain sebagainya. Mereka walaupun di masa-masa pandemi masih bisa berhubung, bisa memberikan sumbangan. Karena saat ini ya seperti ini, teknologi informasi seperti Zoom ya, mungkin 2 tahun lalu tidak mengalaminya. Saat itu perkembangannya sangat luar biasa. Bahkan teman-teman dari kita bisa menggunakan Kabupaten Magetan. Semacam bantuan atau Malah out koneksinya mungkin. Iya kayaknya ya. Halo Pak Kadis. Artinya out ya? Iya, lockout. Lockout Karena ya? koneksi ya. Iya. Mungkin kalau nanti nyambung lagi. Oke. Ini kita lanjut aja gimana?
Silakan lanjutkan Pak. Lanjut Pak. Iya. Ya, cerita tentang relawan Magetan tadi. Yang jelas apresiasi kami sangat positif dan pemerintah sangat membantu teman-teman relawan juga. Mudah-mudahan di Kabupaten Magetan, walaupun kita tempatnya terpelosok, bahkan banyak yang tidak kenal dengan Magetan mungkin ya secara umumnya, tapi di sini bangkitnya teman-teman di keterbatasan dengan teknologi informasi bisa menampilkan berbagai karya-karyanya. Jadi kalau berangkatnya dari kota besar bagi saya itu biasalah karena semua fasilitasnya ada, di keramaiannya ada dan lain sebagainya. Tapi kalau berangkatnya dari kota seperti Magetan yang kecil ini, saya kira itu sesuatu yang luar biasa buat kami, banggaan buat kami tersendiri. Apresiasi dari Pak Bupati Magetan juga sangat positif juga pada teman-teman relawan TIK. Bahkan tadi sempat disindir kalau nanti sampai jadi winner atau semuanya beres. Kami ingin menggandeng relawan TIK juga ke depannya bersama-sama, di mana di tahun ini kita mendapatkan semacam apa ya, digital talent dari Kementerian Kominfo, 10.000 digital talent yang akan dilatih dari Kementerian Kominfo, yang tentu membutuhkan teman-teman relawan. Kemudian kita juga merintis nanti ke depannya seperti tempat khusus seperti Creative Hub, kemudian gedung literasi yang pada tahun ini sudah dibangun dan ini tinggal kita memanfaatkan. Tentunya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan relawan-relawan dan rekan-rekan semuanya untuk bisa saling mengisi, saling berbagi, bahkan nanti akan menjadi sesuatu yang baru karena lapangan pekerjaan baru dan banyak yang akan bisa terbentuk dari penggunaan teknologi informasi. Sesuatu yang tidak kita bayangkan di masa lalu sekarang menjadi sesuatu yang sangat-sangat diidam-idamkan dan sangat-sangat dibutuhkan. Birokrasi juga harus berbenah. Masyarakat kita juga harus bisa menggunakan teknologi informasi. Kita menjadi masyarakat dunia yang melek teknologi informasi. Dan relawan TIK menjadi salah satu pendukung kami untuk mengedukasi, meliterasi masyarakat kita. Itu sekedar yang mungkin kami sampaikan. Selamat, semangat kepada rekan-rekan semuanya. Salam hormat juga disampaikan oleh Pak Bupati baru tadi sore juga. Bahkan Pak Bupati memberikan dukungan langsung kepada relawan TIK, kepada seluruh pejabat di kabupaten agar bisa mendukung ini. Kami sampaikan di forum SKPD, Kepala Dinas, Camat, Lurah, agar bisa mendukung. Kedepannya kita sangat membutuhkan untuk pengembangan teknologi informasi bersama relawan. Itu yang kami sampaikan. Akhirul kalam, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahaya untuk sambutannya. Baik, teman-teman, saya udah nggak sabar dari tadi, makanya sampai miss Pak Kadirnya. Saya penasaran sekali dengan inisiator kita di tahun 2022 ini. Mungkin Mas Alam Surya nih. Sore Mas Alam. Iya. Mungkin bisa digambarin sedikit sebelum masuk ke apa materi utamanya. Apa sih yang Mas Alam Surya dan teman-teman Etik Magetan lakukan untuk WSIS 2022 ini? Baik, Kak Sis. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Fajar Eri selaku Ketua RTIK Indonesia dan segenap jajaran pengurus. Yang saya hormati pula Bapak Cahya Wijaya selaku Kepala Dinas Kominfo Magetan, Kepala Dinas yang milenial ya, ini gercep ini di mobil pun satset buat. Ya, kemudian yang saya banggakan teman-teman RTIK nasional, yang saya banggakan juga RTIK Magetan, dan Lestari Ilmu, Bapak Yoyo Wiono, Pak Jatmiko, rekan-rekan kami, Mas Irhad dan semuanya, ini kerja tim. Jadi ini memang harus kolaborasi luar biasa, baik internal maupun dengan eksternal seperti RTIK Pusat dan sebagainya. Ini memang kerja tim yang ingin kami buktikan bahwa kami tidak hanya jago kandang, tentunya memang di kancah global memang bisa dipertaruhkan karya-karya kami seperti itu.
Ya, terima kasih Pak Fajar Eri, terutama ini amazing moment yang diadakan sore hari ini. Semoga yang kita lakukan ini menjadi trigger pencerahan digital literation buat masyarakat kita secara praktek. Kita di sini fokus berkarya, tetap berjalan, berbuat yang terbaik buat negeri dengan segala pengorbanan yang ada. Suatu kebanggaan, ya luar biasa sekali. RTIK Magetan dan Lestari Ilmu bisa diakui dan terpilih sebagai nominator di ajang bergengsi ini. Terima kasih banyak semuanya, terima kasih. Ini kerja tim ya, saya ulangi lagi, dan seperti yang dikatakan Pak Cahaya Wijaya, Kepala Dinas Kominfo kami tadi, ini Magetan ini tempatnya terpelosok, kami anak kaki Gunung Lawu. Tapi alhamdulillah bersama teman-teman Pak Yoyo dan relawan TIK semuanya maupun kawan-kawan Lestari Ilmu dan support maupun dari RTIK Indonesia, RTIK Jatim, dari Kementerian Agama, Kemendikbud, kami tetap bisa berkarya sampai di titik ini. Ya, Kak Desti, pertanyaannya secara umum memang inovasi ini pada awalnya mulai COVID-19 sekitar tahun 2020 itu bulan Maret. Jadi inovasi ini hadir dan menghadirkan kebermanfaat melalui penggunaan tagline belajar cerdas tanpa kuota. Itu tagline-nya dulu bulan Maret Pak Yoyo, Mas Jatmiko dan semuanya ini udah riset lapangan di institusi pendidikan, di institusi sekolah. Ini kondisi COVID ini terjadi, tapi apa ini sebenarnya yang jadi ceruk masalah gitu. Nah, ini teman-teman untungnya ada yang riset lapangan langsung tahu kondisi lapangan anak-anak didik kita, apalagi yang di Magetan. Sudah diberi kuota ya dari pemerintah, sudah diberi, kemudian sudah diberikan pendampingan dari guru mungkin ke rumah-rumah. Tapi ada yang kurang, ini kenapa ini? Nah, teman-teman, alhamdulillah kelebihannya RTIK dengan asosiasi IT yang lain ini mungkin Pak Fajar Eri, kita mudah diterima nih di masyarakat, kita mudah sekali masyarakat ataupun instansi ataupun berbagai elemen pemerintah itu mudah sekali menerima kita untuk ini apa ini kebutuhan kita ini kita bisa riset lapangan itu. Oleh karenanya ini Pak, terutama Pak Yoya ini yang selalu dia membuat kajian-kajian secara umum ini di institusi pendidikan saat COVID ini apa. Ternyata meskipun sudah diberikan bonus kuota, meskipun sudah diberikan pendampingan guru masuk ke rumah-rumah, Magetan ini kondisinya terpencil dan sinyal itu bagaimanapun susah. Sinyal itu gimana ya, namanya kaki gunung. Jadi kuota itu kami harus pergi ke anak-anak didik kita, anak-anak siswa SD, SMP itu harus ke sekolahnya dulu atau cari yang ada sinyalnya dulu atau harus ke ruang tamu atau ke tempat mbahnya dulu dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan internet saat COVID itu sangat-sangat diperlukan. Oleh karena ini Pak Yoyo, Pak Jatmiko bersama teman-teman RTIK Magetan dan Lestari Ilmu mencoba ini caranya gimana nih? Karena ini kebutuhan tapi dijawab dengan kuota ya, dulu ada kuota ya, dari bantuan kuota itu juga belum menjawab persoalan. Akhirnya bulan Maret berjalan, kita teman-teman Lestari Ilmu, Mas Irhat, Pak Jatmiko, Pak Yoyo dan sebagainya membuat MGT tematik pada awalnya, nama aplikasinya. Itu berlangsung antara bulan Maret sampai tanggal 11 Juli 2020, saya masih ingat betul tanggal 11 Juli itu aplikasinya setiap tematik itu dibuat gitu. Pada awalnya seperti itu, dibuat per bukunya, per buku. Jadi enggak satu aplikasi tersedia semua buku, bukan, tapi satu buku itu satu aplikasi. Jadi di Play Store tuh pada awalnya banyak buku-buku yang untuk menunjang anak didik kita. Selanjutnya berjalan demi berjalan, teman-teman RTIK bersama Pak Yoyo ini membantu untuk mengkonekkan ya dengan teman-teman programmer yang ahli IT nih. Ada teman-teman yang ahli IT ini sama-sama berkolaborasi bikin codingan yang codingan yang langsung di mobile gitu, aplikasinya di mobile kita itu ketemu sekitar tanggal 15 Januari 2021, saya masih ingat tanggalnya. Tapi sebelumnya tanggal 15 Oktober
2020 saya Pak Yoyo itu berkomunikasi audiensi dengan Pak Bupati Bapak Suprawoto. Beliau sambutannya luar biasa sekali. Ini yang aplikasi MGT tematik. Beliau sambutannya luar biasa sekali, banyak masukan. Ternyata bisa membuat teman-teman Lestari Ilmu dan Etik Magetan bisa membuat aplikasi yang bisa digunakan tanpa kuota. Artinya ini memang tagline ya, headline yang memang headline-nya ini biar menggoda secara secara headline ya, head news-nya. Jadi memang tanpa kuota artinya memang di-download pada awal pendownloadan di Play Store, setelah itu tidak membutuhkan kuota lagi. Dan itu semua kami sampaikan juga saat audiensi dengan Bapak Suprawoto. Bapak sangat bangga, beliau mempersilahkan untuk penggunaannya di seluruh kecamatan di Kabupaten Magetan. Kemudian kami diizinkan untuk mengkampanyekan aplikasi tersebut, menyebarluaskan aplikasi tersebut bersama Pak Yoyo, itu di 18 kecamatan, semua kecamatan Magetan, dan responnya alhamdulillah banyak yang membangun, banyak juga yang mungkin ada kritikan, ada juga banyak terkait dengan wah ini bisa digunakan. Jadi mungkin teman-teman RTIK yang sudah mendownload, ketika nanti kelas chatting ya di Play Store, bisa langsung buka kelas chatting di Play Store, itu download pertama, nanti bukunya itu setelah terdownload itu sudah nggak perlu, anak-anak kita nggak perlu mendownload lagi gitu. Jadi setelah membuka aplikasi, nanti anak-anak kita sudah nggak perlu download, sehingga anak-anak kita udah nggak butuh namanya kuota hanya butuh waktu pertama kali aja. Itu pun semua audionya, jadi udah ada audionya seperti guru mengajar di kelas. Jadi gurunya ini benar-benar dipilih dari guru MGMP yang terbaik, yang berprestasi, yang skala certified, skala nasional dan sebagainya sudah ditentukan teman-teman Pak Yoyo dan Pak Jatmiko dan kawan-kawan Ertik. Itu audionya benar-benar kita harus, ibaratnya sederhananya ngomong, guru yang paling pinter gitu. Jadi gurunya itu kami datengin setiap kalau nggak salah setiap 3 hari, kemudian setiap minggu kami datengin untuk diminta audionya, kemudian kami proses secara multimedia untuk diisi ke aplikasinya. Setelah audiensi 15 Oktober 2021 itu dengan Pak Bupati, banyak kritikan, wah butuh interaktif nih gitu. Akhirnya kami bangun juga setelah itu sekitar tanggal 11 Januari 2021, saya tanggal itu selalu ingat. Itu kami sampai syukuran itu. Alhamdulillah berdiri aplikasi namanya Kelas Chatting. Berdiri aplikasi Kelas Chatting ini alhamdulillah semakin dilengkapi fitur-fitur yang sangat membantu anak didik kita. Jadi ada fitur chattingnya, guru bisa langsung, guru kelas ya, bisa langsung melakukan chat dengan anak didik, apa ada tugas ataupun kebutuhan mengingatkan ini itu bisa langsung chat tanpa perlu menggunakan aplikasi lain. Itu berkembang lagi setelah chat itu nanti videonya ini Pak Yoyo ini terus riset lapangan. Ini benar-benar butuh waktu, butuh energi, juga butuh cost innovation, biaya inovasi. Akhirnya kebutuhan ada kritik juga ini Kak Desti, animasi ya. Jadi di situ kita juga kolaborasi teman-teman Ertik yang pinter animator. Ya itu juga awal-awal Januari, malah sebelum Januari itu mulai animatornya itu mulai mengerjakan kebutuhannya itu, dan akhirnya aplikasinya semakin kompleks. Jadi yang pertama ini tanpa kuota, ada audionya, ada buku seperti PDF ya, cuma ada audionya, perbedaannya ada audionya. Kalau PDF saja pasti garing ya, kita tahu kita baca PDF anak-anak kita pasti garing dan pasti cepat bosan, makanya kita beri audio. Setelah itu perkembangannya ada chattingnya, jadi ada interaktifnya baik guru ataupun teman-temannya. Kemudian tadi setelah ada riset lapangan, Pak Yoyo ini berperan besar riset lapangannya ini sama Pak Jatmiko ini akhirnya mengkombinasikan dengan animasi. Jadi setiap buku yang membutuhkan animasi itu benar-benar kami buatin animasinya. Dan itu bisa diputar juga tanpa kuota.
Ini teman-teman programmernya memang sampai berpikir keras bagaimana bisa tanpa kuota. Ini artinya mungkin di sini maksudnya adalah dibuka pertama kali, nanti secara mungkin teman-teman RTX di sini udah pada paham ya, ada teknologi CACE ya. Jadi setelah terbuka mungkin simpanan CACE-nya ada di teknologi di memori HP-nya dan tidak perlu mengeload lagi selama kita sudah melakukan load video sampai akhir. Nah, nanti udah anak didik kita udah nggak perlu ngeload video lagi. Itu berkembang sampai dengan sekitar bulan Mei 2021. Ada antusiasme juga dari Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam. Nah, ini sejarah dimulai Pak Yoyo dan Pak Miko, kemudian tim-tim RTIK mulai terus berjalan. Itu sekitar bulan Mei 2021, iya benar, bulan Mei 2021. Bulan April Mei, mohon maaf, April Mei itu kita dapat diskusi juga dengan teman-teman FKG. Itu FKG adalah organisasi di bawah Kementerian Agama RI di mana menaungi guru-guru khusus pendidikan agama Islam. Itu Ibu Nini akhirnya wah antusiasnya luar biasa, kemudian dikembangkan tuh biar cost of innovation-nya tetap, makanya kita bikin bukunya, buku cetak kemudian digabungkan dengan aplikasi. Jadi buku cetak dan aplikasi ini satu paket, artinya ketika anak-anak juga bisa menggambar lewat bukunya, nanti anak-anak juga bisa lihat dan dengerin audionya lewat aplikasinya. Karena sistemnya memang Juli itu kalau nggak salah COVID-nya sangat melonjak sekali itu Juni. Nah, itu combine seperti itu karena bukunya juga kita promosikan karena untuk kebutuhan operasional bersama Atik Magetan dan Lestari Ilmu. Akhirnya ini berkembang, kemudian ini sejarahnya mulai ke FKG Jawa Timur, FKG PAI Jawa Timur itu di bulan-bulan Agustus kita sudah sering bersama Pak Yoyo, bersama Pak Jatmiko, sering ke Surabaya untuk mempresentasikan sebuah karya tanpa kuota ya, headline-nya tanpa kuota ke Kementerian Agama RI wilayah Kanwil yang di Jawa Timur, yang di Jalan Juanda Surabaya. Kita bolak-balik ke Surabaya itu. Benar-benar Pak Yoyo dan semuanya tim ini benar-benar wah dikejar sampai jam 1 malam itu audionya baru masuk kadang ya. Jadi suara azan anak itu butuh yang fresh nih, yang juara MTQ Jawa Timur nih, dicarikan nih. Pak Yoyo juga mencarikan, Pak Jatmiko juga mencarikan. Dimasukkan tuh ke aplikasi. Jadi aplikasinya ini benar-benar murni, nggak ambil dari ini ya, non sewu dari platform lain, dari saya sebutkan ya mungkin dari YouTube dan sebagainya, nggak ada sedikit pun. Jadi memang buatan murni multimedia kami sendiri. Seperti itu. Alhamdulillah, kalau boleh Kak Desti masih cerita, itu sekitar bulan November, Desember, November, mohon maaf, 14 November 2021, saya masih ingat. Saya tanggal-tanggal tuh selalu ingat Kak Desti karena apa ya, itu momen-momen ya. Jadi saya sama Pak Yoyo dan Pak Miko, tanggal-tanggal tuh pasti bersejarah sekali, apalagi Pak Yoyo selalu mentraktir tuh teman-teman Lestari Ilmu dan RTIK Magetan buat syukuran kalau ada momen bersejarah. Itu 14 November itu kita mengadakan ini jadi pertemuan FKG PAI senasional. Itu tempatnya di Sarangan. Kami mengundang Bapak Bupati juga, kami mengundang secara online dengan Kementerian Agama, mungkin Direktorat PAI ya, yang berurusan dengan PAI dari Kementerian Agama. Kemudian kita juga dari teman-teman RTIK kita undang semua. Kemudian wah itu luar biasa, ada sekitar 80 guru. Kalau tidak percaya bisa search di Google nih beritanya. 80 guru, ini Pak Yoyo searchingnya luar biasa, guru-guru dipanggil semua, guru PAI, perwakilannya tentunya dari seluruh Indonesia diundang ke Sarangan di tempat wisata di Magetan ya. Itu
itu apa namanya luar biasa banget. Kita harus menginapkan sekitar 4 hari ya, 4 hari ya, 4 hari ya, benar 4 hari. Dan alhamdulillah sampai di titik ini. Nah, ini mudah-mudahan terus terjalin silaturahim dengan RTIK Pusat, Bapak, kemudian dari ICT Watch, kemudian dari teman-teman semuanya yang penggiat IT. Kita butuh dukungan, butuh support. Pak Yoyok juga ini meriset terus lapangan. Mungkin Pak Yoyok nanti menyampaikan juga nggak apa-apa. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Dan kita dengan Kementerian Kominfo juga baik. Kemarin Pandu Digital memfasilitasi kami juga. Mungkin itu sebelum sarangan ya, itu Kementerian Kominfo juga dekat dengan RTIK Magetan untuk mengadakan acara selama 2 hari. Itu kegiatan Pandu Digital tapi untuk pendidikan. Alhamdulillah untuk mensupport aplikasi ini. Saya lupa itu bulannya karena nggak ada syukurannya, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan lancar itu. Sampai luar biasa, luar biasa. Ya Kak Desti, seperti itu. Di titik ini mudah-mudahan Bapak Fajar ini mungkin ada bimbingan kepada Pak Niko, Pak Yoyo, ini bagaimana. Ini yang TK alhamdulillah berjalan, secara umum berjalan. Untuk yang SD mohon bimbingan juga bagaimana karya kami untuk yang SD juga diterima di lingkungan instansi SD di seluruh Indonesia. Dan kami percaya diri, Pak Yoyo juga percaya diri, Pak Miko juga percaya terkait aplikasi ini, karena tanpa kuotanya itu mungkin sederhana ya, mungkin banyak platform pendidikan lain yang mungkin saya tidak bisa sebut, tetapi kebanyakan online atau langsung online dan kita harus menggunakan kuota. Tapi untuk daerah-daerah terpelosok, daerah Magetan ini sudah daerah dekat gunung ya, kaki gunung, apalagi daerah yang luar Jawa dan sebagainya. Saya yakin pasti ada daerah yang untuk kuota saja tidak nyantol itu jaringannya. Dan ini walaupun itu sebenarnya infrastruktur ya, tapi paling tidak kita melangkah membuat sesuatu yang berkontribusi seperti itu, Kak Desti. Siap. Ya, ada Pak Yoyo juga, ada Pak Jatmiko mungkin bisa bergantian. Oke. Oke, luar biasa sekali Mas Alam Surya. Mas Alam ini guru ya? Oh, saya? Iya. Saya bukan. Murni wira swasta, ya Pak Yoyo juga. Bukan ya? Enggak guru tapi dosen. Oh, gitu ya. Oke. Ya. Mungkin ini praktisi pendidikan Pak Yoyoknya. Praktisi pendidikan. Makanya riset lapangannya dari Pak Yoyo, Kak Desti. Luar biasa, menginspirasi sekali. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan dari teman-teman Mas Alam Surya, tapi kita langsung saja pada Mas Alam Surya, gimana sih cara vote untuk vote kelas setting ya untuk WSIS 2022 ini, mungkin silakan didemokan ya. Silakan Mas Alam. Oke, boleh saya putar video aja Kak Desti? Boleh, silakan. Mohon izin ya, ini penggunaannya videonya memang untuk mobile jadi agak kotak gitu ya. Saya putar, mohon izin rekan-rekan semua. Oke. Saya ulangi ya, ternyata soundnya belum diputar. Yuk, ayo kita dukung relawan TIK Magetan dan startup Lestari Ilmu bersama Kemenak RI, Pemkab Magetan melalui karya buku digital PAITK kelas chatting. Caranya langsung saja buka link s.id/vote Magetan. Setelah halaman terbuka seperti ini, tentunya kita harus mendaftar akun terlebih dahulu dengan register as a new user. Kemudian masukkan email yang aktif milik rekan-rekan. Kemudian masukkan password dengan memiliki huruf besar serta huruf kecil, kemudian diikuti dengan angka maupun simbol. Contoh, saya menggunakan kata sandi
S huruf besar, kemudian semangat diikuti huruf kecil dan angka 1 serta simbol pagar. Tentunya kombinasi ini disesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian first name masukkan nama depan rekan-rekan. Untuk last name bisa dimasukkan nama belakang rekan-rekan. Di stakeholder type kita memilih other. Selanjutnya untuk country kita tentunya pilih Indonesia. Kemudian organization name kita bisa kemudian rekan-rekan email. Informasi alamat email rekan-rekan akan ada informasi bahwa email telah terkonfirmasi. Untuk mempermudah, rekan-rekan bisa langsung mengunjungi URL dengan mengetikkan kembali s.id/Food Magetan. Kemudian rekan-rekan harus login terlebih dahulu seperti yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah itu, rekan-rekan pastikan memilih Vote this project untuk kelas chat Smart Learning Application Android for Learning without Internet Quota or Data Package. Ya, rekan-rekan langsung saja pilih Vote for this project. Nah, rekan-rekan setelah memilih kelas chatting untuk di vote, rekan-rekan juga bisa memilih kategori lain yang berasal dari Indonesia. Pastikan Indonesia bisa menjadi winner di ajang WSIS Prize tahun 2022. Sukses untuk kita semua, sukses untuk Magetan, kelas chatting, dan semuanya. Baik, Kak Sisi. Itu ya untuk tutorialnya. Saya putar video. Mungkin nanti ini bisa di-share ke grup relawan TIK ya, biar ini informasinya tersebar. Baik. Gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan atau memberi saran atau apa saja, silakan. Boleh raise hand ataupun boleh via chat. Kalau penggunanya ini udah berapa banyak sih Mas Salam aplikasinya ini? Baik Kak Desti, tadi sudah dicek Pak Yoyo juga ya di konsolnya itu sekitar 5.000 betul ya Pak Yoyo ya? Mungkin bantuan jawab. Untuk penggunanya? 10.000. Oh 10.000 ke ya? atas. 10.000 ke atas, alhamdulillah. Ini memang kita sudah berbuat yang terbaik bagaimana kita ini aplikasinya, kita semua ini dapat digunakan untuk teman-teman, terutama anak-anak kita, anak-anak yang TK, dan harapannya juga SD-nya ini lebih kuat lagi nanti untuk di seluruh Indonesia. Tapi yang terutama untuk yang TK, karena satu paket ya Kak Desti ya, ada bukunya, buku yang paketnya, yang nanti di belakangnya nanti ada ininya, aktivasi kodenya yang nanti digosok, nanti bisa kita dapatkan kode aktivasinya yang nanti dimasukkan ke aplikasinya tersebut gitu Kak Desti. Oke. Ini dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Kalau timnya ada berapa orang sih Mas Salam? Oh ya, timnya Pak. Timnya dari relawan TIK Magetan itu ada itu apa namanya, kita buat semacam di website kami sudah tertera sebenarnya, tapi di bagian multimedia sendiri itu ada 10 orang, kemudian programmernya itu ada 3-4 orang. Bisa dijumlah sendiri Kak Desti. Kemudian dari teman-teman bagian audionya, ini yang banyak terutama audionya Kak Desti. Jadi ada multimedia, kemudian ada programming, kemudian ada teman-teman dari animatornya memang baru 1 orang. Kemudian yang paling banyak memang dari audio guru-guru yang Pak Yoyo ini selaku tim riset ini langsung minta
ke guru-guru yang memang berprestasi skala nasional dari certified, kita mintakan di guru-gurunya itu bisa sampai sama 10-10-an orang itu guru-gurunya. Nah, ini yang banyak memang guru-gurunya, karena kita nggak mau misalnya saya sendiri yang ngisi audionya ya, tapi secara umum pasti ada konflik nanti di situ, karena saya bukan guru yang langsung ke siswa. Oleh karena itu teman-teman Lestar Ilmu, Pak Yoyo dan sebagainya, Pak Jatmiko, langsung menggunakan guru-guru yang mengajar di kelasnya, guru-guru sekolah yang memang sudah harus certified, kemudian memang pantas untuk mengajar ke siswa, kemudian kita record di situ. Di situ yang paling banyak, Kak Desti. Jadi total bisa sampai 30-an lebih. 35-an lah, 35. Oke, lumayan Iya. ya. Itu Iya, tadi Desti. bahas biaya selama pekerjaan bolak-balik ke Kemenang apa segala macam itu gimana tuh? Ya, Kak Desti, mungkin nanti disambung Pak Yoyo lah ya. Tapi Boleh, secara boleh. umum memang kita memang tidak bisa pungkiri yang namanya inovasi, inovasi kemudian dengan cost innovation, biaya inovasi yang saya kira itu harus imbang. Oleh karena itu apa yang digagas Pak Yoyo dan kawan-kawan dan juga teman-teman Ertik, bagaimana ini bukunya satu paket gitu Kak Desti sama aplikasi, sehingga ketika beli buku nanti dapat aktivasi kodenya juga gitu Kak Desti. Jadi, mungkin dari bisa Pak Yoyo ya. Ya Silakan dari Pak ini Yoyo. saya mau menambahkan untuk yang jadi permintaan untuk biaya dan buku. Itu gini, kita tuh kan di bawah Dinas Pendidikan juga membuat buku, jadi nanti bekerjasama dengan kelompok kerja kepala sekolah lewat MKKS dan K3S dan juga MGMP, mereka sebagai narasumber untuk pengisi konten dan mereka sebagai marketnya juga. Karena kalau nanti diserahkan kepada yang tidak paham dengan pendidikan atau penerbit, yang mereka buat suka versinya penulisnya. Tetapi ketika dibuat di wadahnya MGMP atau di wadahnya KKG dan dipilih sesuai guru yang punya sertifikat instruktur nasional yang mampu, pasti sesuai dengan apa harapannya teman-teman. Jadi namanya inovasi pembelajaran bukan menyulitkan tapi menjadi solusi. Iya. Ya. Terus untuk pembiayaan ya dari berbagai macam, Mbak. Karena memang timnya banyak. Kelas TK itu mulai dari TK AB itu sendiri-sendiri. Bahkan dari berbagai, sudah sekarang bukan dari Jawa saja, sampai dari luar Jawa untuk cerita. Terus kemarin juga sudah masuk dengan radio, pengembangan radio suara Kemendikbud, terus dari berbagai wilayah, akhirnya banyak yang kirim kepada kami. Luar biasa ya. Teman-teman. Mungkin ada nggak teman-teman yang mau itu menanggapi atau bertanya nih, luar biasa nih Ertik Magetan gebrakannya karena saya juga guru, jadi saya ngerasain juga sih itu ya, apa ini dilemanya Mbak Devi, ya. Guru apa Mbak? SD, SMP atau SMA? Kalau aku SMK kalau aku. SMK? Iya, SMK. SMK jurusannya RPL pula. Jurusannya apa? RPL, rekayasa perangkat lunak. Wah, ya itu nggak Mbak. Kalau yang belum besok yang tak belajar SMK jurusan otomotif. Oh, oke. Berarti ini udah dari rananya TK, SD ya? Yang sudah ada di aplikasi itu. Yang siap TK dan SD, karena untuk yang otomotif itu kan butuh animate, Mbak. Butuh animasi. Butuh animate, terus butuh untuk yang 3D Max, untuk kan membuat putaran mesin itu harus tepat. Lah itu yang kita siapkan kan, bukan timnya itu harus betul. Nanti kalau ini salah, bukannya memberi ilmu, malah menjerumuskan nanti. Benar. Oke. Ada dari teman-teman yang lain? Silakan Mas Adi. Nunggu pertanyaan. Adi Syahadi. Gimana? Benar. Bentar, ada dari Mas Adi Syahadi dulu. Pertanyaan sambil share screen boleh, Kak Desti? Boleh. Silakan Mas Adi. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Desti. Perkenalkan, nama saya Adi Syahadi dari RTK Cirebon kebetulan. Izin bertanya sebelumnya Mas Alam. Ini sebenarnya saya apresiasi banget, keren aplikasinya, karena memang yang jadi kendala yang saya tahu, karena saya juga
sebagai pengajar juga kebetulan, dan itu banyak teman-teman student itu mengeluh terkait kuota, bener banget, dan keren banget sih, ini bakal bermanfaat kayaknya bukan hanya mungkin untuk teman-teman di tingkat sekolah, dan semoga nanti ada rencana untuk teman-teman di tingkat kampus juga mungkin teman-teman perkuliahan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini ada spesifikasi khusus nggak ya untuk install di aplikasi Android? Ini Android ya? Ada spesifikasi khusus nggak sih? Pertama itu, terus kemudian ada planning nggak ya kira-kira untuk masukin kayak teknologi artificial intelligence gitu, kayak misalkan menggunakan NLP gitu kan, dia juga bisa iniin suara sendiri tuh, ngerit PDF-nya misalkan gitu. Kira-kira ada plan ke sana nggak ya? Penasaran aja sih. Ini kayaknya keren banget kalau dikembangin ini terus sih. Gokil keren. Itu aja sih, terima kasih Mas Alam. Mungkin untuk yang ke sana butuh waktu karena kita masih ini untuk menyikapi masalah penilaian yang di sekolah dasar. Karena banyak sekolah dasar tuh gini Pak ceritanya. Di sekolah tuh punya WiFi. Cuma ruang guru, ruang kepala sekolah sebelah kanan dan sebelah kiri. Kelas yang lain tidak ada WiFi. Ya, itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Dan itu hampir di semua lembaga, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Semua punya WiFi kan. Mungkin kita pertama untuk targetnya adalah pengembangan untuk yang tanpa pakai data sama memperbaiki konten nanti supaya ini menjadi sumber informasi yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan menjadi sumber ilmu yang baik menjadi bangsa. Tapi untuk mengarah ke yang selanjutnya pasti kita kembangkan, tapi kita butuh waktu. Ini seperti itu. Mbak Desti, izin. Ya, silakan. Pak Kadis, bentar lagi mau ada acara, mau izin pamit. Oh gitu. Iya. Baik Pak. Dari Mungkin tadi ada yang mau disampaikan terlebih dahulu ada Pak? yang mau disampaikan Pak Kadis penutup? Ya, Pak Kadis silakan. Mungkin. Penutup. Oh. Gimana Pak Kadis? Halo? Nggak bisa ya Pak Kadisnya ya? Open mic ya? Oke, terima kasih Pak Kadis Kominfo kalau ya bersedia. Ini ya, sudah, Pak. masuk. Sudah. Oke, silakan. Mohon izin, berarti ada sedikit trouble pada acara juga. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon izin untuk karena ada beberapa kegiatan yang harus kami ikuti lagi dari tadi pagi sampai siang, sore juga masih ada. Nanti ada beberapa tamu dari Kompas dan lain sebagainya. Yang jelas apresiasinya positif sekali dari pemerintah Kabupaten Magetan, kemudian dari teman-teman relawan TIK yang inovasinya luar biasa bagi kami. Kami tahu yang ini yang dibuat aplikasi gambaran secara umum saja ya, dari teman-teman PPAI dan lain sebagainya, di mana kalau kita lihat di usia anak-anak pra TK atau sebelum TK, PAUD atau bagaimana, dan TK atau ke atas ke depan nanti bisa memanfaatkan aplikasi ini, apalagi tanpa menggunakan kuota. Saya lihat kalau di pendidikan usia dini angkanya masih sangat tinggi. Di anak-anak itu ada 20 ribuan beberapa yang jelas, itu yang di swasta dan ada juga yang di negeri juga. Jadi banyak teman-teman yang akhirnya anak-anak kita bisa memanfaatkan aplikasi ini juga. Terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Mohon maaf kami tidak bisa mengikuti sampai dengan paripurna. Kami izin undur diri untuk mengikuti beberapa kegiatan lainnya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat kepada semuanya yang mengikuti kita. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Kadis. Oke, tadi mau nyampain apa Pak Mas Alam? Oh iya Kak Desti, masih dikasih kesempatan ya. Oke, ini terkait dengan yang ditanyakan dari Etik Cirebon ya, Kak Adi ya. Untuk EI-nya memang seperti yang disampaikan Pak Yoyo, mungkin nanti dalam tahap perkembangan, tapi memang kami fokus dulu di satu kesatuan karya ini. Jadi nanti ada buku dan aktivasi ini untuk membantu siswa secara cetak. Kemudian nanti ini yang versi mobile, dan kemudian nanti ada
versi yang ini ya, TV Box-nya. Jadi nanti ada TV Box yang nanti di situ teman-teman Lestari Ilmu Etik Magetan ini langsung instalkan aplikasinya itu di TV Box-nya tersebut. Jadi nanti guru pun bisa menggunakan pembelajarannya itu, audionya juga sudah tertera, itu langsung di TV Box tersebut. Ini sebagai media pembelajaran, sebagai satu kesatuan karya. Ini dari pihak sekolahnya, kemudian dari bukunya, kemudian aktivasinya, kemudian dari kelas chattingnya, dari aplikasi secara mobilenya, seperti itu. Untuk AI selama itu nanti bermanfaat ke depan pasti dipertimbangkan terus Kak Adi, karena memang inovasi ini dari tanpa kuota saja ini mungkin Pak Yoyo, tim dan Pak Jatmiko dan semuanya memang kita harus at the same time harus make balance antara cost of innovation dan sebuah gebrakannya itu harus imbang gitu. Makanya kita harus imbang bagaimana pembiayaannya juga, dan kemudian inovasi kebermanfaatannya, value-nya di masyarakat juga ada. Ini kami juga sebagai penyelenggara sistem elektronik dari Kementerian Kominfo juga sudah terdaftar sejak tanggal 3 Agustus 2021. Bukan suatu yang mustahil kalau memang nanti ke depan bisa mengembangkan seperti itu. Yang penting marketnya ini terbangun dulu ini Kak Adi. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan juga dari kolom dari chat Mas Alam Surya. Kak, ini bukunya dijual umum, bisa beli di mana? Gitu pertanyaannya. Baik, terkait buku, yang lebih paham terkait buku ini Pak Yoyo ini bagiannya. Silahkan Bapak Yoyo. Ini Mbak ya, untuk bukunya, untuk yang PAI TK, kita tuh biasanya bekerjasama dengan kelompok kerja guru namanya FKG. Jadi nanti bisa didapatkan di kabupaten kota, sudah ada secara nasional. Cuma nanti untuk bukunya itu biasanya di forum kerjasama itu tiap kota itu ada anggotanya. Ya di situ mungkin bukunya. Jadi lewat forum komunikasi guru PAI. Oh, berarti ini PAI ya yang lengkap ya, Mas ya? Karena untuk PAI itu kita mengembangkan mulai SD, TK, SD sampai SMP di PAI. Karena memang Mbak, untuk kebutuhan anak itu biar nanti beli videonya itu bukan cuma main game, bisa untuk pelajaran sholat, wudhu, dan yang tidak bisa kita berikan dalam bentuk pelajaran video. Gitu. Baik. Oke, kita Kang Ibe, halo Kang Ibe. Saya mau nanya-nanya nih Kang Ibe. Ya. Halo Kang Ibe, ini terkait WSIS 2022 ini ada untuk voting ini kira-kira seperti apa ya Kang Ibe? Berhubung Kang Ibe juga ICT Awards masuk juga ya di kategori untuk WSIS 2022 ini. Menurut Kang Ibe gimana? Maksudnya gimana ya Mbak? Ini vote. Votingnya ini harus seluruhnya harus divoting atau gimana ya? Penilaian dari ini nih, dari WSIS-nya. Iya, karena yang suka hilaf nanti juga mungkin panduannya juga teman-teman untuk dipublikasikan ke masyarakat gitu, sejak ke teman-teman di Magetan dan yang lainnya itu memang wajib ya, bukan bisa memilih, bukan boleh memilih yang lainnya, tetapi wajib memilih 18 kategorinya masing-masing satu kategori dan diutamakan tentunya yang Indonesia. Karena kalau enggak kita cuma nyari satu misalnya yang class chatting ini tidak akan dihitung vote-nya. Jadi ini yang kalau misalnya cuma milih satu kategori saya tidak bisa dihitung vote-nya, dan sayang aja gitu. Jadi yuk kita sama-sama sosialisasikan. Kalau ICT Awards sih memang kemarin kita sudah konvers juga kan, teman-teman juga ikut kemarin di ini, kita mendorong seluruhnya nominasi dari Indonesia bisa kita vote bersama-sama, walaupun memang ada beberapa nominasi yang bentrok ya, satu kategori ada 2 nominasi, ini yang mungkin memang harus ada fight-nya di situ, tapi intinya adalah 18 kategori tersebut harus kita pilih masing-masing untuk satu vote supaya bisa terhitung suaranya. Jadi saya kemarin juga sempat mengoreksi beberapa publikasi
dari APJI. Jadi di APJI juga awalnya seperti itu, vote kategori ini Indonesia Equal Exchange dari APJI. Kita kontak langsung, Mas ini nggak bisa kalau cuman minta ngevote APJI doang, harus ngevote 18 kategori. Si Berkreasi pun sempat waktu di awal ngasih hadiah door prize itu juga di IG-nya disebutin juga vote kategori digital literasi netizen fair yang dari Kominfo di kategori berapa gitu. Itu juga nggak bisa karena memang harus seluruh kategori. Mungkin tambahannya itu aja sih, Mbak Desti. Oke, makasih Mas SB. Jadi itu ya teman-teman yang hadir di sini juga mohon bantuan juga untuk mensosialisasikan hal ini agar inisiator kita bisa jadi winner ya di WSIS 2022 gitu. Oh, ini ada pertanyaan tambahan nih, Mas. Dari pertanyaan sebelumnya. Berarti buku yang umum tadi belum bisa dibeli ya? Umum berarti belum bisa dibeli ya? Gimana? Kayak gini. Kak, ini bukunya dijual umum, bisa beli di mana? Umum berarti belum bisa dibeli ya, Kak? Berarti ini maksudnya bukunya ini harus ke yang FKG-nya PAI ya? Belum ada terjual bebas ya? Belum. Berarti harus lewat forum. Jadi misalnya anaknya kelas TK, nanti tanya sama guru TK. Gitu. Okay, jadi memang bukunya lewat apa tuh? Kan banyak guru yang datang dari lewat guru TK. Tanya dulu Pak, guru PAI TK yang punyanya FKG sudah tahu. Oke. Tapi bisa dibeli orang secara umum kan ya? Iya, oke. Bisa. Cuma lewatnya sekolahan. Oh, sekolahnya ya. Iya. Tidak sedia di toko. Siap. Oke. Ada Bang Maulana nih, raise hand, silahkan Bang Maulana. Kak, aku cuma mau nambahkan aja Kak. Ini kan akun WSIS ini kan didaftar pakai satu email dengan satu nama kan begitu. Ya. Artinya kawan-kawan ini daftar satu perangkat yang dihitung di sistem WSIS itu satu perangkat satu. Jadi kalau kawan-kawan punya 1000 perangkat silakan daftar banyak-banyak kan. Tapi kalau misalnya cuma punya satu perangkat tapi banyak email, daftar lagi untuk nge-vote, berarti poinnya dikurang Mbak. Ada sistem pengurangan di sana. Oh. Gitu jadi ya. banyak yang gagal di sana, maksa kan. Jadi bagusnya kawan-kawan buat yang kayak Om Ibi sampaikan, dibuat flyernya yang lebih jelas untuk di-vote semua, satu orang satu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, itu tambahan aja sih. Siap. Oke. Makasih Bang Maul. Itu ya teman-teman, jadi ada kriteria dan ada tata cara sendiri untuk vote ini. Jadi agar kita sama-sama berhasil, sama-sama ada pemenang nantinya untuk diikuti dengan sebaik-baiknya rambu-rambu yang dikasih oleh WSIS dan kita ikutin sistemnya dari mereka gitu. Oke, ini udah menunjukkan pukul 5 kurang 3 menit. Ada lagi nggak mungkin dari teman-teman yang mau menanggapi atau bertanya? Silahkan. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita minta closing statement nih dari Mas Alam Surya ataupun Pak Yoyo nih. Silakan nih. Closing statement-nya. Baik. Nah, harus mikir dulu ini. Baik. Oke. Baik. Teman-teman RTIK di seluruh Indonesia, Class Chatting, aplikasi e-learning berbasis Android yang diinisiasi teman-teman relawan TIK Magetan maupun Lestari Ilmu. Kita hadir dan menghadirkan solusi pendidikan yaitu tanpa kuota dan bisa diakses dengan mudah dengan semangat bahwa kita semua punya kesempatan dalam memiliki pendidikan yang layak untuk semuanya dan oleh karena itu mudah-mudahan ini juga bisa menjadi stimulan untuk mencerdaskan kehidupan berinternet masyarakat kita. Jangan lupa teman-teman juga vote Magetan di kategori e-science. Dukung relawan TIK Magetan berbasis learning berbasis Android di kategori ALC7 ICT Application Benefit in All Aspect of Life e-science. Klik vote for this project dan pastikan seperti yang diingatkan Kang IP tadi ya, pastikan Anda memilih nominasi lainnya dari Indonesia
sebab dukungan Anda akan masuk hitungan jika vote di seluruh kategori. Mungkin itu ada tambahan dari Pak Yoyo, mungkin silahkan. Saya pikir ini sudah cukup, sudah sore. Ini saya cuma minta dukungan seluruh relawan TIK atau yang hadir, karena kemenangannya, harapannya saya dan relawan TIK, saya sebagai Lestari Ilmu bisa winner berangkat ke champion, itu sebagai modal dasar kami untuk melanjutkan perjuangan ke berbagai kementerian yang ada di Indonesia. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Bang. Terima kasih Mas Yoyo. Ya. Mungkin dari Bang Eko. Ada pantun sedikit nih. Ada pantun sedikit. Boleh. Silakan. Petani semangka borong buah manggis. Inilah RTIK. Lanjut winner di WSIS. Cakep. Dari Bang Eko mungkin. Bang Eko masih. Masih. Oke, silakan Bang Eko. Ada apa ini? Sambutan lagi atau gimana? Closing statement aja Bang Eko. Enggak gini teman-teman, mohon maaf. Ini saya langsung sama juga kayak Pak Kadis tadi. Ini kita mobile lagi di jalan. Ada yang penguatan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Indriatno Banyumurti, itu kalau bisa pilihannya daripada saat kita ngevote, jangan cuma kita ngevote yang ada di RTIK Magetan gitu. Kita juga berjamaah ngevote seluruh kontestan kita yang berada di Indonesia. Harapannya apa yang nanti juga masuk di dalam perhitungan itu betul-betul masuk hitungan gitu, karena beberapa tahun lalu kita ngevote kita doang gitu, habis itu kita akhirnya nggak kehitung deh gitu. Moga-moga saya berharap besar dan insya Allah apa yang menjadi karya teman-teman RTIK Magetan ini sepertinya sudah ada hilal yang kelihatan gitu. Sepertinya gitu ya. Moga-moga ini akan terwujud secara bagus. Sekali lagi selamat, mohon bantuan seluruh rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke untuk kita ngevote karya relawan TIK dari Magetan. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dengan berakhirnya tadi closing statement dari Waketum Relawan TIK Indonesia, saya juga berdoa dan berdoa lah pokoknya juga akan mendukung agar RTIK Magetan dapat berhasil dan akan juga mendukung nominasi lainnya biar suara kita juga bisa dihitung ya, dan Indonesia jadi dapat banyak pemenang untuk WSIS 2022. Saya Destiani mohon undur diri dan mohon maaf jika selama membawa acara ini ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam acaranya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu ya nanti. Kita foto bareng dulu, kita lupa loh foto bareng. Kita foto bareng dulu teman-teman semua, silakan aktifkan kameranya ya, udah pada keluar ya. Mohon maaf ini agak kelupaan. Ada nggak apa-apa, ada 17 orang. Harusnya yang pertama tadi ya difoto. Waktu masih ramai. Oke, kita foto dulu 1 2 3, mungkin dari Humas sudah ada yang ini yang foto. 1 2 3. Oke. Makasih semua. Silakan Humas. Mudah-mudahan ada yang screen capture. Inilah kami tetap melawan.
kehidupan bangsa. Dengan berkah ilahi, ayo membangun negeri demi Indonesia Jaya. Demi Indonesia Raya. Kami ikhlas untuk membangun bangsa, mengabdi untuk ibu pertiwi, nurani menjadi pegangan kami, meningkatkan martabat bangsa. Inilah kami, derap relawan, teknologi informasi komunikasi. Inilah kami, Sabtu Baharu, penggerak kebangkitan bangsa. Dengan jiwa Pancasila kita bertemu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan berkah ilahi, ayo membangun negeri demi Indonesia Jaya. Demi Indonesia Raya. Let's go! Kami datang dengan genderang perang, melawan keterbelakangan, membawa panci-panci kemajuan, ilmu sains dan teknologi. Inilah kami, derap relawan, teknologi informasi komunikasi. Inilah kami, Sabang Baharu, penggerak kebangkitan bangsa. Dengan jiwa Pancasila kita bertemu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan berkah ilahi, ayo membangun negeri demi Indonesia Jaya. Demi Indonesia Raya. Kami ikhlas untuk membangun bangsa, mengabdi untuk ibu pertiwi, nurani menjadi pegangan kami, meningkatkan martabat bangsa. Inilah kami, derap relawan, teknologi informasi komunikasi. Inilah kami, Sabtu Baharu, penggerak kebangkitan bangsa. Dengan jiwa